Kenapa? Nah, karena di situ kan ditegaskan mendapatkan hak waris. Apakah akte pengangkatan anak itu sudah full, sudah penuh, sudah apa bahasanya, sudah sempurna? Ya belum. Tapi apakah bisa dibilang ilegal? Sampai umur 18 tahun dewasa, itu orang tua kandung nggak boleh mengaku orang tua kandung. Sungguh tragis kisah yang dialami gadis kecil Angeline sepanjang hidupnya. Ia tak pernah merasakan kasih sayang orang tua kandungnya karena sang ayah tak mampu menanggung hidup Angeline. Ujung-ujungnya si orang tua merelakan gadis kecilnya itu diadopsi orang lain yang berjanji mampu menanggung hidup Angeline. Namun celakanya bukan hidup indah yang dialami, tapi kenyataan tragis yang terpaksa dihadapi seorang Angeline. Gadis kecil itu tewas dibunuh dan dikubur di halaman rumah orang yang jelas-jelas menjadi ibu angkatnya. Pertanyaannya, siapakah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Angeline? Dan apa sebenarnya yang dialami gadis kecil itu? Berikut penelusuran tim Realitas. Beginilah suasana duka yang masih menyelimuti di sekitar rumah Angeline. Wangi bunga bercampur aroma dupa yang terbakar senantiasa tercium dari bilik sembahyang di depan rumah ini. Ya, kiriman bunga dengan iringan doa-doa terus mengalir tak pernah putus untuk Angeline, si gadis kecil yang pernah mendiami rumah di jalan raya sedap malam kota Denpasar ini. Delapan tahun sudah Angeline hidup dalam dekapan ibu angkat yang akhirnya meregang nyawa dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya pun ditemukan terkubur di halaman rumahnya sendiri. Begitulah akhir hidup Angeline, si gadis kecil yang diadopsi ibu angkatnya sejak lahir. Tragis, si gadis kecil yang sejak umur 3 hari hidupnya diserahkan untuk diadopsi karena orang tuanya tak mampu membayar biaya kelahirannya. Dalam perkembangannya, Angeline lalu hidup terlantar dan tiba-tiba dilaporkan hilang oleh ibu angkatnya. Beberapa pekan kemudian, jenazahnya pun ditemukan sudah terkubur di halaman rumah orang tua asuhnya. Para pihak sudah ada kesepakatan ini sebelumnya, tapi kan lisan gitu loh. Terus kesini bilang, Bu, saya mau pengangkatan anak. Saya usir keluar, pengangkatan anak bukan di sini, bukan di pengadilan. Pertamanya dia bilang gitu, mau pengangkatan anak. Saya usir keluar, bukan di sini pengangkatan anak, tempatnya bukan di sini. Tapi kalau pengakuan terus tunggu dulu, terus habis itu pergi kan? Balik lagi. Kemudian katanya, Bu, dibuatin aja dulu perjanjian kesepakatan awal secara tertulis hitam di atas putih, kayak begitu, supaya ada ikatan antara yang orang tua kandungnya dengan yang mau mengangkat. Pada saat lahir si Angeline, 3 hari ya setelah kelahiran, dibuatlah adopsi itu, surat untuk notaris pengadopsian anak. Ditandatanganilah kesepakatan itu, ya, termasuk di dalam salah satu pasal di situ dikatakan si Hamidah, dikatakan si Angeline ini juga diberikan hak waris. Ya saya kan cuma klarifikasi aja biar orang nggak salah tanggap gitu. Adopsi ilegal terjadi di kantor notaris anak kedua. Bukan, dari awal saya sudah mengusir mereka. Kalau adopsi itu bukan di sini. Di pengadilan? Iya, di pengadilan. Tapi mereka datang lagi buat perjanjian awal. Ya saya pikir logis juga ya. Kalau enggak nanti bawa bayi umur 5 hari terus dilaporkan tindak pidana penculikan. Bisa kan? Bisa kan, kalau orang mau cari gara-gara kan bisa tuh.
kalau ada hitam di atas putih kan dengan tulus ikhlas menyerahkan, yang satu bilang oh iya saya terima, saya akan melakukan baik, ya itu udah pengakuan itu. Kalau kami telusuri, ya kami duga nih, 8 tahun yang lalu harusnya pengabdosian itu setelah diadopsikan dia laporkan, ya kan? Dia laporkan, terus dia daftarkan di pengadilan negeri setempat. Tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Nah ini kan harusnya menjadi tanda tanya juga. Kenapa? Nah karena di situ kan ditegaskan mendapatkan hak waris. Kan hanya syaratnya itu adalah hanya penyerahan dilakukan oleh orang tua dengan sukarela, itu dinyatakan di akte notaris kan. Sudah sukarela dan semua hak-haknya juga sudah dipotong di situ. Misalnya apa? Sampai umur 18 tahun dewasa itu orang tua kandung nggak boleh mengaku orang tua kandung. Itu aja sudah salah sebenarnya kan. Hak-haknya itu dipotong semua gitu. Inilah klinik tempat Angelin dilahirkan 8 tahun silam, tepatnya tanggal 19 Mei 2007. Angelin lahir di klinik ini tatkala kondisi orang tua Angelin tak mampu membayar biaya persalinan. Angelin lahir di klinik ini tatkala kondisi orang tua Angelin tak mampu membayar biaya persalinan. Sang ayah hanya bekerja sebagai buruh bangunan di Bali. Ya, persoalan biaya persalinan dan biaya hidup sering dibuat alasan untuk menyerahkan anak ke orang lain. Seolah-olah adopsi menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Dalam konteks hukumnya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pengangkatan, tentang adopsi, kemudian peraturan pemerintah tentang proses adopsi, apa yang dilakukan yang sekedar hanya akte notaris itu ilegal. Yang bilang ilegal itu siapa? Ngerti nggak apa pengertian ilegal? Kan gitu ya. Kalau ditanya begini, apakah akte pengangkatan anak itu sudah full, sudah penuh, sudah sudah sempurna? Ya belum. Tapi apakah bisa dibilang ilegal? Buat judulnya perjanjian pengangkatan anak. Pengakuan pengangkatan anak ya, judulnya pengakuan pengangkatan anak. Jadi jangan salah, pengakuan. Dan itu dilakukan antara orang tua kandung dari Angelin dengan Ibu M. Angelin telah diadopsi ketika orang tua kandungnya dikabarkan tidak mampu membayar biaya lahir gadis kecil nan malang itu. Tiba-tiba muncul orang lain yang seperti menjadi penolong. Angelin pun akhirnya diadopsi. 8 tahun kemudian Angelin ditemukan tewas terkubur di halaman rumah ibu angkatnya. Siapakah sebenarnya sosok ibu angkat Angelin? Realitas segera kembali. Tak banyak yang tahu mengenai sosok ibu angkat Angelin yang berinisial MM ini. Apalagi tentang alasannya mengadopsi Angelin 8 tahun lalu. Yang jelas, perempuan 60 tahun ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penelantaran anak. Kali ini, tim Realitas menelusuri jejak administrasi tempat tinggal MM, ibu angkat Angelin, mulai dari Kelurahan Kesiman, wilayah tempat tinggal ibu angkat Angelin di Denpasar, Bali. Namun, celakanya, pihak Kelurahan Kesiman tak punya banyak rekam jejak si ibu angkat Angelin ini, kecuali dari data di kartu tanda penduduknya yang disertakan saat hendak mengajukan izin tinggal. Jadi menurut informasi dari kepala lingkungan setempat, kemudian warga, memang Bu Margaret di siang hari di rumah, tetapi di malam hari mungkin lebih sering tidak ada di kediamannya. Disinyalir mungkin di Canggu tinggal. Dan di rumah kontrakannya ini dulu kos-kosan.
Entah kenapa mungkin tidak banyak yang mungkin mahal atau karena ada kandang ayam agak sedikit kurang higienis, jadi tidak banyak yang mengontrak. Akhirnya di tempat kontrakannya sekarang menjadi kandang ayam dan anjing. Kami sudah sering melalui kepala lingkungan sering menyampaikan karena sedikit polusi udara ya, karena sangat bau gitu, ayam terlalu banyak. Kami sempat menyampaikan, Ibu mungkin bisa direlokasi atau kenapa sih harus membuat kandang ayam di tempat ini. Tapi sang ibu menyampaikan bahwa ini kerjaannya dia, gitu. Ini menghasilkan uang. Mungkin ayamnya dijual, anjingnya mungkin dijual. Dan Angelin, menurut dari keterangan guru-guru juga yang sering menanyakan kepada Angelin, memang Angelin tinggal di situ untuk merawat peliharaan tersebut, gitu. Izin tinggalnya, karena persyaratan di kami, khususnya di Kelurahan Kesiman, yang artinya untuk mengurus izin sementara tinggal yang namanya KIP itu hanya fotokopi KTP dan rekomendasi dari adat, dari Banjar Adat. Setelah itu kepala lingkungan dan ada penjamin dari penduduk setempat. Bulan November berlaku sampai 1 Maret. Rupanya syarat tinggal di Kampung Kebon Kuri dan Pasar Bali sangat longgar. Satu-satunya dokumen yang dilampirkan hanya fotokopi KTP. Berikut cukup rekomendasi dari adat, kepala lingkungan, dan jaminan dari warga setempat. Dari penelusuran jejak ibu angkat Angelin di Bali, tim realitas kemudian menelusuri alamat rumah yang tercantum di KTP MM si ibu angkat Angelin di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore. Maaf Bu, mengganggu bentar. Bu, numpang tanya sebentar, kalau kediaman Ibu Margaret tuh di mana Bu ya? Kediaman Ibu Margaret. Oh di sini. Memang udah Ibu keluarganya atau? Iya, ponakan. Oh, sejak kapan sih Bu kalau Bu Margaret di sini? 90-an. Tahun 90. Memang di sini ya? Rumahnya. Dan sejak kapan beliau pindah ke Bali? Saya nggak tahu deh, karena di berita kayaknya ada deh. Gitu ya? Di berita kayaknya ada deh. Ada ya sudah. Ada. Enggak, saya tuh pengen ngobrol gitu. Tapi sempat tinggal di sini suaminya. Enggak, mereka nggak tinggal di sini. Mereka tinggal di pokoknya rumah ini nggak pernah ditinggalin. Tapi saya cuman karena ada kejadian ini ya nungguin jadinya. nemenin mama. Artinya Angelin pernah dibawa ke sini dulu ya? Ya dulu kan kalau tante lagi datang ya ke sini. Masih kecil? Dari Umur berapa? Pertama kali dia ngangkat anak, ngangkat Angelin, dia datang. Terus saya takut. Iya. Dia sering datang ke sini kalau lagi sebelum di sekolah, dia sering ke sini bolak-balik. Terus sejak sekolah kan enggak, kan sekolah kan enggak enak, bolos-bolos. Oh, sekolahnya di Bali? Iya, sekolah. Ini cuma libur. Biasanya sih Natal doang kita ngumpul. Kalau pas Natal pulang ke sini. Iya. Berarti Mr. Dok sebelum meninggal juga sering ke sini juga ya berarti ya waktu itu? Iya, kita main-main ke rumah sini gitu ya. Meninggalnya kapan sih Mr. Dok itu? Kalau di berita tanggal 17 September 2008 kan? Itu di berita. Kalau dari keluarga tepatnya? Saya lupa sih, cuman memang tahun 2008. 2008. Oh, itu lagi pas 2008 berarti bulan pas puasa itu. setelah itu ya, setelah mengadopsi. Iya, udah 1 tahun lebih kan sih. Jadi selama ini ke sini ya Mr. Dog ya berarti? Sama dari... Dia dulu tinggal di Cilandak, apartemennya di Cilandak. Jadi dia kalau datang ke sini kalau lagi ada acara atau pas lagi kita sama tante datang lihat pulang gitu. Terus
tanggapan keluarga ngelihat adanya kasus kayak begini seperti apa? Dari yang mana nih? Yang mungkin menyangkut keluarga ibu juga kan, Bu Margaret. Ya sedih, maksudnya kita sedih. Terus ya pengennya sih cepet selesai. Gitu ya. Itu aja. Pengen cepet selesai. Terus terbuka siapa pelakunya, adil lah. Terus tak banyak informasi yang bisa digali dari keluarga MM. Maklum, kasus Angelin menjadi perhatian nasional dan membuat keluarga wanita ini disorot masyarakat luas. Berbekal alamat MM yang tercantum di KTP, tim Realitas kemudian menelusuri jejak keluarga ibu angkat Angelin di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Anehnya, dalam catatan kartu keluarga yang direkam pihak kecamatan, tidak ada nama DS, suami dari MS. Padahal, dalam kartu keluarga itu terdapat kolom kewarganegaraan dan kolom identitas seperti paspor dan kitas untuk warga negara asing yang menjadi penduduk Indonesia. Kalau untuk data harusnya dia tetap melaporkan ke kelurahan ada perubahan. Nanti mau ada misalkan surat tanah, dia mau ada sekolah, dia mau ada kepentingan sekolah pun kan nanti di dalam itunya kan harus ada orang tuanya. Kalau sudah adopsi kan otomatis udah orang tuanya dia penanggung jawab walinya. Kalau sekolah kan masuk kan itu nanti harus ada sebenarnya kan ada akte kelahirannya untuk kemudian akte kelahiran, kemudian untuk nanti kalau sekolah orang tuanya siapa kan seperti itu. Termasuk kalau ini kan soal bagi-bagi waris itu Bu yang lagi ramai dibicarakan, itu juga kayak gitu Bu, soal surat itu menguatkan. Iya, karena dalam ahli waris kan harus jelaskan siapa dia termasuk ahli waris atau tidak, statusnya sebagai apa kan gitu. Kita minta kalau misalkan kita membuat surat keterangan waris kan harus jelas semuanya. Dokumennya harus jelas. Ya, coba cek dulu, masih enggak? Rupanya keluarga yang mengadopsi Angelin tak menyerahkan dokumen yang komplit lengkap di lingkungan tempat tinggal sebagai syarat tertib administrasi. Setali 3 uang, riwayat mengenai DS mantan suami MM jauh lebih sedikit. Sebab selama di Indonesia, MM lah yang mengurus persoalan administrasi kependudukan maupun perkara adopsi. Namun, ada informasi penting soal adopsi Angelin dengan DS sebagai suami MM saat itu. Dari laman internet, seorang anak DS yang berada di luar negeri menyatakan bahwa ayahnya telah meninggal sejak September 2008 lalu dan tidak ikut campur dalam proses adopsi Angelin. Anehnya, nama DS sudah lenyap atau tidak pernah dicatat dalam kartu keluarga yang tercetak sejak tanggal 23 Mei 2008. Padahal dalam kartu keluarga itu DS tercatat sebagai ayah kandung dari CT dengan ibu kandung MM. Suaminya tidak tahu apa-apa, suaminya tidak terlibat apa-apa, suaminya tidak ada warisan. Ini kan yang selalu dikait-kaitkan warga negara asing begitu begini. Ini omong-omongan itu yang saya makanya dibilang saya ini ngancam. Saya bukan ngancam, saya bertanya pada orang-orang yang bicara ABC itu tahu apa, dasarnya apa. Tidak mudah melacak informasi soal riwayat hidup ibu angkat Angelin, gadis kecil yang hidupnya berakhir dengan sungguh tragis. Ia diketahui sering menjalani pola hidup berpindah sampai akhirnya kini tinggal di Bali. Polisi pun telah menjadikan si ibu angkat sebagai tersangka. Apa saja bukti dan kesaksian yang dipegang polisi untuk mengungkap misteri kematian Angelin? Realitas segera kembali. Hari Rabu malam 17 Juni 2015, 3 orang saksi berangkat dari Kalimantan menuju Denpasar untuk mengungkap fakta mengenai penelantaran dan kekerasan yang dialami Angelin selama ketiganya tinggal bersama MM, ibu angkat Angelin, sekitar 4 bulan lalu. Saya ngelihat pemukulannya sudah mulai lebih banyak, saya sudah bilang, nggak usah dipukul, nanti ayamnya kita cari, kan nggak kemana-mana, pasti di sini aja. Oh nggak bisa, nggak usah ikut campur, saya yang kasih hidup dia,
Saya yang kasih makan dia. Dan kalimat ini selalu dia ucapkan setiap kali dia ngomel pada Angelin. Setiap kali dia marah kepada Angelin, kalimat ini pasti muncul. Kamu sudah saya kasih hidup, sudah saya kasih makan. Kamu harus bisa kerja buat saya. Kalau saya mati, kamu bisa hidup. Jadi kalau guru-guru juga bilang dia pendiam, sebenarnya untuk saya dia bukan pendiam. Cuma dia tertekan dari ibunya. Itu. Karena mungkin orang psikologi anak mungkin bisa tahu kenapa anak itu jadi pendiam. Kemudian saya lihat lagi di TV, Pak Sirait ngomong sama ibunya. Ibunya jawab apa? Ah, dia nakal. Dia bohong. Dia enggak nakal. Dan dia juga tidak bohong. Karena apa? Kalau dia bohong, umpamanya, Angelin, bikin bersih sana. Sudah sana. Belum selesai. Sana. Jadi bagaimana? Pas dia lihat di sana masih kotor, dia bilang bohong. Kan kasihan anak-anak kan mau dibilangin bohong padahal dia nggak bohong. Sudah banyak saksi diperiksa polisi untuk mengungkap siapa pembunuh Angelin dan apa motif pembunuhan. Polisi memang sudah menetapkan satu tersangka atas kematian Angelin, yakni ATH, mantan pembantu rumah tangga keluarga angkat Angelin, yang belakangan juga menyebut MM si ibu angkat Angelin sebagai otak pembunuhan Angelin. Namun di luar nama MM dan ATH ada orang ketiga yang diduga mengetahui siapa pelaku pembunuhan Angelin. Dia adalah AA, saksi kunci yang pekan lalu telah diperiksa kepolisian menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. AA merupakan orang yang memperkenalkan ATH kepada MM sekaligus merekomendasikannya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman MM. Dan entah kebetulan atau tidak, AA juga teman sekampung dan teman sekolah ATH di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Memang kalau untuk hari ini ya, untuk AGS dengan M itu kita tidak lakukan pemeriksaan karena kita sudah kedatangan alat yang lie detector yang akan kita gunakan besok, dan lie detector itu persyaratannya harus rileks, harus santai, harus fresh dan sebagainya, sehingga hari ini untuk AGS dengan M tidak kita lakukan pemeriksaan. Ya. Kan sebelum juga nanti lie detector. Ya, akan kita. Sekarang kita lie detector adalah AA. Ya. Apa ya? Kematian Angelin memang masih menyisakan banyak misteri dan tanda tanya. Gadis kecil ini pun telah tenang di tempat istirahat terakhirnya di kampung halaman orang tua kandungnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Seperti Cinderella yang hidup dengan nenek sihir, bisa jadi itulah yang ada di benak masyarakat terhadap kasus kematian Angelin. Seorang gadis kecil yang hidup dengan ibu angkat di sebuah rumah penuh kandang ayam dan kerangkeng anjing. Dan 8 tahun kemudian, sang gadis kecil ditemukan tewas terkubur di halaman rumah itu. Semoga masyarakat masih punya semangat untuk mengawal aparat dalam membongkar tabir kematian Angelin. Yang jelas, kisah tragis gadis kecil Angelin telah menjadi catatan kelam cerita anak angkat di negeri ini. Saya Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa.